atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Meminta atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya selama-lamanya selama-lamanya. Di atas, mau ketemu ini, mau melihat ini, kita tidak pernah mengurangi
Betapa yang indah kita menyambut Raja kita yang lahir ke dunia, Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Kita mau menyembah Dia, meninggikan namanya, memuliakan namanya. Amin. Yang setuju dengan saya boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bergema lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajar, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Surududu, 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 kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Du-du-du, du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du-du. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian mandilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Surududu, surududu. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Oh, 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 Ria, muliakan Tuhan.
tinggi-tinggi dalam surga tetap Tuhan yang kudus, tak lelah berdari juga diharap. Sama-sama kita bergerak menari buat Tuhan kita. Muliakan Tuhan, muliakan Saya mau dengar suara Bapak Ibu Saudara saja sambil kita bernyanyi, sambil boleh mengikuti gerakan para singers dan para penari di depan, oke? Sama-sama kita nyanyikan. Boleh ikutin gerakan penari yang ada di depan. Asik. muliakan Goyangnya mana Bapak Ibu? Asik. muliakan Gloria. Boleh melompat untuk Tuhan kita. muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Goyangnya mana Bapak Ibu? muliakan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Boleh sorakan nama Tuhan Yesus 3 kali, oke? Yesus, Yesus, Yesus. Siap Bapak Ibu Saudara? Siap, 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena alasan Dia datang ke dunia adalah untuk menebus kita dari setiap dosa kita dan memberi pengharapan agar kita beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Dengan rencananya di dalam dunia, Putra Tunggal Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Sama-sama kita katakan, Juru Selamat dunia, Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, iman kehidupan yang kekal. Al-Masih, Al-Masih yang Maha Mulia, penuh
segala pujian, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih, oh Juru Selamat kami Yesus. Sama-sama kita mau katakan, oh Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan. Sekali lagi, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan, amin, bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan, terima kemuliaan yang Kami bersyukur kepada Allah yang hebat, Allah yang baik bagi setiap kami. Ketika kami memperingati hari Natal, kami bukan sedang memperingati hari pesta pora, tetapi Natal menjadi momen yang sangat penting bagi setiap kami orang yang percaya. Karena Yesus lahir, Juru Selamat kami yang kami peringati. Maknai setiap hati kami Tuhan, supaya kami tidak melewatkan momen penting ini. Bukan sekedar kami berkumpul dan hadir, tetapi hati kami disegarkan kembali akan makna peristiwa Natal yang sesungguhnya. Berkati setiap kami, sehingga kami pulang dengan pembaharuan pemikiran dan semangat yang baru, iman yang makin teguh akan keselamatan dalam Kristus Yesus. Kami menyerahkan seutuhnya firman ke dalam tangan Tuhan yang kuat, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bisa angkat tangannya, diberkati Tuhan. Yang di atas, Tuhan berkati ya. Berikan lambaian tangan kepada kanan, kiri, belakang. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Amin. Yes, bentar. Mana ya? Oh, dibantu aja ya, next ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tema Natal kita adalah karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Nats ini mari kita baca bersama-sama dengan segenap hati, dengan segenap iman kita kepada Tuhan, dengan suara yang keras, paling keras yang Bapak Ibu punya ya. Siap? 1, 2, 3. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya belum mendengar Bapak Ibu sepenuhnya. Walaupun belum mendapatkan konsumsi, saya pikir kita masih bisa bersuara dengan keras. Amin. 1, 2, 3. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi. 1, 2, 3. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur malam hari ini bahwa gereja kita, Bapak Ibu sidang jemaat menyisihkan waktu untuk kita mengingati momen yang penting ini. Saya berharap tidak seperti orang-orang di luar sana yang mungkin memperingati karena ada pesta, ada hadiah, atau ada baju baru. Enggak ada baju baru juga, oh haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak dari hidup kita yang mungkin sudah mengalami Natal berulang-ulang kali. Tetapi pertanyaannya kenapa Natal harus diulang berulang-ulang kali? Pak, saya mulai kehilangan makna Natal. Saya merasa Natal itu biasa-biasa saja. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Natal bukan sebuah ibadah yang biasa-biasa saja. Ketika kita memperingatinya hanya secara agamawi, hanya secara jasmani, maka kita nggak akan dapatkan berkat apa-apa. Tetapi malam hari ini saya rindu menyegarkan iman kita kembali. Nats ini adalah nats paling penting dalam momen Natal. Karena apa? Misi utama Kristus dijelaskan dalam nats ini. Karena dialah, yaitu Yesus yang akan lahir dalam konteks itu, akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya tidak akan berkepanjangan, ada dua hal yang saya ingin kita segarkan malam hari ini. Yang pertama, ada kata di sana, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya buat bold atau kapital adalah kata menyelamatkan. Kalau ada kata karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, pertanyaan kita mulai muncul, kenapa perlu keselamatan? Ada apa sampai Yesus turun dan mau menyelamatkan? Itu poin penting untuk kita renungkan bersama-sama. Secara konteks, bangsa Israel waktu itu dijajah oleh Romawi. Mereka sangat tersiksa, mereka sangat menderita karena mereka nggak punya hak atas hidup mereka. Ingat, karena mereka dipungut pajak yang berlebih, apalagi ada satu tokoh yang bernama Sakeus yang memungut pajak lebih dari yang seharusnya, membuat mereka makin tertekan. Mereka berharap akan nubuat-nubuat para nabi. Kapan ya Sang Mesias, anak Daud itu akan lahir, akan menyelamatkan kami secara konteks Israel. Dalam arti membebaskan dari penjajahan Romawi. Mereka pengen merdeka, enggak lagi dijajah. Itu kerinduan secara jasmani bagi orang-orang Israel. Akan tetapi ketika Yesus lahir ke bumi, tidak seperti ekspektasi mereka. Tidak seperti harapan mereka yang membebaskan tiba-tiba. Oh, pertama-pertama ya mereka berpikir ini Mesias, ini anak Daud, pengikutnya banyak, bisa buat mujizat, orang sakti, betul ya? Membangkitkan orang mati bisa, menyembuhkan sakit penyakit bisa. Apa yang nggak bisa? Membuat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang bisa. Air putih diubah menjadi air anggur yang enak bisa. Mereka mulai punya harapan-harapan bahwa ini loh, semakin banyak pengikutnya, 5.000 orang, lebih dari 7.000 orang berkumpul. Harapan itu mulai menaik. Dan mereka berpikir ini benar Mesias anak Daud yang akan menyelamatkan kita secara fisik. Akan tetapi harapan mereka luntur ketika ternyata Yesus harus mati di Golgota. Dan mereka tidak menyadari bahwa itulah kata nats, harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa mereka perlu diselamatkan?
Satu yang kita perlu renungkan bahwa bangsa Israel tidak bisa menolong diri sendiri. Mereka butuh penyelamat. Begitu juga yang kita alami. Kenapa Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menyelamatkan? Memang ada apa? Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang terjerat dalam lumpur dosa. Yang gak mungkin bebas dengan usaha kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berikan gambaran di sana bagaimana Bapak Ibu mungkin tahu yang namanya lumpur hisap. Betul ya? Seseorang yang masuk dalam lumpur hisap itu tidak bisa bergerak, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Semakin dia bergerak, semakin dia tenggelam. Ketika dia berdiam diri, maka tidak ada sesuatu kecuali lumpur itu bergerak sendiri dengan dahsyat. Tetapi semakin bergerak seseorang, dia akan masuk dan banyak orang yang terhisap dalam lumpur hisap ini dan mati. Caranya bagaimana? Seseorang yang terhisap dalam lumpur ini butuh orang lain, butuh uluran tangan, butuh bantuan dari luar yang menarik dia keluar dari lumpur itu dan selamat. Bapak, Ibu, dan saya digambarkan seperti ini. Kenapa Yesus perlu menyelamatkan kita? Karena Bapak, Ibu, dan saya nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, sejatinya kita belajar banyak hal di dalam gereja kita. Bahwa perbuatan kita tidak pernah menolong diri kita sendiri. Sejak kita lahir, perbuatan kita tidak ada yang baik, tidak ada yang bisa menolong kita untuk kita sampai ke surga. Belum lagi ditambah dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Belum lagi dosa warisan dari orang tua dan leluhur kita. Bapak Ibu gak mungkin bebas dari jerat dosa itu. Tidak akan ada sesuatu pun yang bisa menolong dalam diri kita, yang bisa kita selamat dengan diri kita sendiri. Makanya Bapak, Ibu, dan saya perlu satu orang yang kuat, satu pribadi yang hebat. Namanya Yesus Tuhan. Teks menjelaskan bahwa juru selamat hanya layak disematkan dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Karena misi utama Tuhan itu menyelamatkan orang. Pertanyaan saya, Yesus bisa menyembuhkan enggak? Bisa. Tetapi bagi Yesus bukan itu yang penting, Mas. Bukan itu yang penting, Mbak. Kalau hanya sekedar orang sakit, Yesus bisa mengirimkan tabib yang baik. Hari ini mungkin orang yang sakit, Tuhan bisa menghadirkan dokter yang hebat. Entah lulusan Jerman, entah lulusan Kauman. Yesus bisa menghadirkan, tidak perlu datang. Untuk menyelamatkan kita. Dianggap sesuatu yang penting karena enggak ada oknum lain yang bisa menyelamatkan kita. Kecuali Sang Mesias yang bernama Yesus Kristus itu. Bapak, Ibu, dan saya enggak bisa menyelamatkan diri. Yang kedua yang kita pelajari, karena tidak ada cara atau alat yang tepat untuk manusia bebas dari dosa. Kecuali ada pribadi tanpa dosa yang punya kuasa menang atas dosa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebutkan kepada saya kalau ada satu pribadi pun di dunia ini manusia yang tidak berdosa. Tidak ada. Orang baik banyak, dermawan banyak. Tetapi apakah orang baik itu tidak berdosa? Berdosa. Apakah para dermawan itu tidak berdosa? Berdosa juga. Yang layak menyelamatkan orang berdosa adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan dia menang terhadap dosa, dan dia punya kuasa menang terhadap dosa, tidak pernah diganggu dan ditaklukkan oleh dosa. Siapa dia? Pribadi yang kita peringati malam hari ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itulah kerennya Tuhan kita. Dari awal Kristus lahir, misinya satu, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Misi ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, kecuali Yesus Kristus sendiri turun ke dunia, hanya karena kasihnya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan, maka itu penting kata ini, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak, Ibu diselamatkan. Bapak, Ibu
diselamatkan dari lumpur dosa. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, dosaku banyak, nggak terhitung, aku najis, perbuatanku jahat, latar belakangku buruk, aku mengecewakan banyak orang, aku licik kepada banyak orang. Kalau hari ini engkau datang kepada Yesus, Dia mengampunimu dan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini momen Natal, ini momen bahagia, ini momen keselamatan bagi setiap kita. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka keselamatan itu juga ada bagi Bapak Ibu dan saya hari ini juga. Amin. Oleh karena engkau diselamatkan dengan harga yang mahal loh. Beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa Yesus Kristus untuk menyelamatkan Bapak Ibu harus meninggalkan surga. Kesetaraannya sebagai Allah ditinggalkan. Mengosongkan diri untuk menjadi serupa dengan kita, manusia yang penuh kelemahan ini. Hanya Yesus tidak berdosa. Bahkan Yesus Kristus lebih rendah dari itu karena harus menanggung dosa-dosa kita di Kalvari. Karena gak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita, maka Yesus harus datang ke dunia. Pertanyaan saya begini, kalau semua orang benar, tetapi kalau hanya ada satu Pak di dunia ini yang berdosa, apakah Yesus tetap mau lahir ke dunia? Saya mau katakan Yesus tetap akan lahir untuk menyelamatkan Bapak Ibu. Walaupun cuma Bapak Ibu yang berdosa. Karena tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan sebuah dosa kecuali Yesus Kristus. Sebab apa? Upah dosa adalah maut. Hal yang kedua, firman Allah berkata, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, dosa itu apa sih? Ada yang mau jawab, dosa itu apa? Membunuh Pak, berzina Pak, saksi dusta Pak, iya. Ini ngapusi orang Pak, membohongi orang tua, mencuri duit orang tua Pak. Itu perbuatan dosa. Tetapi hakikat dosa itu sendiri, hamartia itu sendiri adalah meleset dari sasaran. Bapak Ibu, mari pikirkan bersama-sama. Bapak Ibu dan saya diciptakan dalam rancangan agung Allah. Di surga itu sudah ada master plan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Bagi saya, bagi Mas Walen yang di depan, bagi yang di belakang, David di belakang, yang di atas ada Mbah Slamet. Tuhan itu di surga sudah punya master plan yang lengkap. Tetapi dosa membuat kita meleset dari sasaran. Kenapa? Kita hidup dengan apa yang kita mau. Kita hidup menurut apa yang kita pikirkan. Menurut saya benar. Dan kadang-kadang dosa pun kita anggap kita punya pembenaran kenapa saya melakukan dosa. Allah punya rencana yang mulia. Dari kita dilahirkan sampai kita dipanggil Tuhan. Tetapi kita meleset dari sasaran Tuhan. Saya mundur lagi, Bapak Ibu dan saya. Ingat, Bapak Ibu dan saya lahir ada dalam rencana Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan yang mulia di dalam kehidupan Bapak Ibu setiap pribadi lepas pribadi. Sayangnya ketika Bapak Ibu dan saya lahir, kita nggak mengerjakan rencana Allah. Tetapi kita mengerjakan rencana-rencana kita sendiri. Kita merancangkan masa depan kita sendiri. Kita obsesi dengan sesuatu yang kita anggap ini baik dan benar. Tapi sebenarnya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Itu namanya meleset dari sasaran. Yang namanya meleset dari sasaran itu dosa. Kita nggak lagi sesuai dengan rencana Tuhan. Itu dosa. Saya tidak lagi membicarakan perbuatan-perbuatan dosa. Saya sedang membicarakan esensi dosa. Bahwa dosa adalah dosa. Katakan bersama-sama, dosa adalah dosa. Ya. Dosa bukan sekedar kesalahan. Bedakan Bapak Ibu. Kalau kesalahan bisa dimaafkan. Siapa yang gak pernah salah? Suami pernah salah? Sering Pak. Oke. Istri gak pernah salah? Sering juga. Tapi gak ngaku kadang-kadang. Gitu ya. Anak-anak pernah salah? Pernah Pak. Sering Pak. Orang tua pernah salah kepada anak?
Apakah hukumannya harus mati? Buat kesalahan lagi tak pancung. Ada yang begitu? Enggak ada. Kesalahan bisa dimaafkan. Kesalahan itu bisa dimaklumi. Anak-anak kecil bawa gelas dan pecah. Itu kesalahan karena enggak hati-hati. Tapi enggak bisa kan Bapak Ibu berkata, sekali lagi kamu pecahkan gelas itu, maut hukumanmu. Enggak bisa. Bedakan bahwa dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar kesalahan. Kalau engkau dosa, Roma berkata bahwa upah dosa adalah maut. Dan ini yang gak bisa ditolong oleh manusia siapapun. Tidak bisa kita minta maaf dan selesai dosa kita. Hanya Yesus yang datang ke dunia inilah yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu mau dihapuskan dosanya? Percaya pada Yesus. Tepuk tangan untuk Yesus kita yang hebat. Iya. Bapak Ibu, dosa bukan sebuah penyakit sehingga dokter dapat menyembuhkan. Dosa tidak seperti krisis ekonomi yang Tuhan bisa saja diselesaikan dengan cara munculkan ekonomi hebat, pengusaha hebat, selesai. Yesus gak perlu lahir di dunia ini. Dosa juga bukanlah keosnya sebuah tatanan pemerintah. Bagi Tuhan gampang kalau hanya seperti itu. Kirimkan hakim-hakim yang baik. Kirimkan politisi-politisi yang takut akan Tuhan. Kirimkan orang-orang yang ahli dalam ketatanegaraan dan perangkat-perangkatnya. Bapak Ibu, sekali lagi dosa adalah dosa. Dan hanya Yesuslah juru selamat yang bisa melepaskan kita dari dosa. Dosa meleset dari sasaran. Saya rindu kalimat ini membuat hati kita tergoyahkan. Tergoyahkan dalam arti mengoreksi diri. Apakah saya sudah meleset dari jalan Tuhan hari-hari ini? Apakah saya hidup sudah benar dalam jalan dan rencana Tuhan? Ataukah hari ini saya berjalan dengan apa yang saya mau? Orang berkata bahwa ayo Pak balik dalam jalan Tuhan. Enggak. Aku maunya gini, menurutku yang benar begini. Hati-hati. Upah dosa adalah maut. Semakin cepat engkau berbalik, semakin cepat engkau bertobat, semakin cepat engkau dipulihkan oleh Tuhan. Malam hari ini ada berita bahagia bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Dosamu diampuni Tuhan ketika engkau mengingat Christmas, Natal, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Inilah momen penting, momen di mana Yesus lahir. Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menghapus dosa kita. Kita peringati bersama-sama malam hari ini. Penerapan bagi kita. Kalau kita sudah disegarkan, diingatkan kembali akan pentingnya keselamatan dalam Yesus dan pentingnya penghapusan dosa dalam hidup kita. Jaga hidupmu, jaga kekudusan. Jangan main-main dengan dosa lagi. Dosa itu nikmatnya sesaat, konsekuensinya belum tentu kita bisa menerimanya. Betul atau betul? Dosa selalu menjanjikan kenikmatan, tetapi ingat bahwa dosa berujung kepada perbudakan. Pertamanya nikmat, tapi lama-lama kita diperbudak dan kita sulit untuk lepas dari itu semuanya. Sebelum menyulitkan setiap hidup kita, datang kepada Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan pribadi, lepas pribadi dari dosa. Bapak Ibu sekalian, kita dudukkan kepala bersama-sama. Saya mengajak setiap kita hening dalam beberapa saat. Momen yang paling bahagia ini, mari kita maknai dengan dalam, dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saudara jemaat yang muda, yang tua, yang dikasihi Tuhan. Sambil engkau memejamkan matamu, saya mau berkata, momen ini adalah momen di mana Allah menunjukkan kasih-Nya bagi kamu. Engkau yang lama jauh dari Tuhan, malam hari ini Tuhan mengasihimu.
Tuhan sedang berkata, balik lagi anakku, balik lagi. Karena aku mengasihimu. Ketika Tuhan melalui Roh Kudus menegur hidupmu malam hari ini, jangan keraskan hati. Datang kepada Tuhan. Buka hati. Biarkan Yesus masuk dalam hatimu. Biarkan Roh Kudus membenahi hati kita masing-masing. Sehingga kita pulang tidak sebagaimana kita datang. Engkau yang hidup rohanimu biasa-biasa saja. Engkau yang hidupmu hanya rutinitas demi rutinitas yang kau kerjakan tanpa makna. Malam hari ini, pulanglah dengan makna yang terbaik. Bahwa aku pulang dengan kepastian keselamatan. Oleh karena itu aku harus hidup lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Letakkan tanganmu di dadamu, berdoalah sama-sama dengan saya. Aku berdoa untuk setiap hati, setiap tangan yang ditaruhkan di dada mereka. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka, mungkin hari-hari ini perbudakan mereka adalah persoalan-persoalan mereka. Mungkin juga perbudakan mereka adalah dosa-dosa mereka. Tetapi malam hari ini sebagai hamba Allah, aku berdoa, berikan pengampunan dosa atas mereka di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah setiap hati terbuka, mengaku bahwa saya berdosa, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, saya perlu Yesus yang menyelamatkan kami dari lumpur dan rawa dosa, sehingga kami bukan lagi orang berdosa, tetapi kami orang-orang yang dimerdekakan, kami orang-orang yang dibenarkan oleh karena kasih Kristus yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau keselamatan kekal Engkau jaminkan bagi kami. Hamba-Mu percaya bahwa setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka dalam persoalan mereka juga Tuhan tanggung. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang kesulitan ekonomi diberkati Tuhan. Tuhan, yang mereka mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dibukakan pintu pekerjaan menjadi yang terbaik di bidangnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun pergumulan rumah tangga mereka diberkati Tuhan, diberikan solusi yang terbaik. Sebab Engkau mengenal secara detail setiap keluarga demi keluarga, pribadi, lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi bahwa Engkau datang mau menyelamatkan kami, orang-orang berdosa, untuk dijadikan anak-anak kekasih. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Lampu. Malam penuh pengharapan. Hidup ini penuh kegelapan. Dan kami adalah pendosa. Namun Dia yang adalah sempurna telah turun bagi kita semua. Ibarat cahaya turun ke dalam kegelapan, membawa pengharapan dan terang yang abadi. Mengapa Engkau turun untuk kami para pendosa? Tidaklah pantas bagi kami menerima semua ini. Namun Ia memberi jawaban, Aku
mengasihimu. Kasih-Nya begitu besar, hingga Ia rela meninggalkan tahta mulia hanya untuk kita. Yesus lahir menyatakan kasih-Nya. Yesus lahir untuk mengalahkan kegelapan dunia. Yesus lahir untuk kita semua, dan Ia lahir sebagai pembawa harapan keselamatan bagi kita. Alam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kita nyanyikan bersama-sama. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Tuhan Yesus, sejarah mencatat bahwa ada banyak sekali respon manusia terhadap kabar kelahiran Kristus untuk menebus dosa manusia. Ada mereka yang tidak percaya, ada mereka yang acuh tak acuh, ada mereka yang menganggap ini sebuah cerita bohong dan cerita rekaan. Tetapi kami yang malam hari ini hadir di dalam ruangan ini, kami adalah orang-orang yang seperti Nabi Yohana dan seperti seorang Simeon yang menyambut engkau dengan sukacita. Ketika banyak orang yang tidak mempedulikan arti kelahiran Kristus yang hadir untuk menebus dosa manusia, kami mau berkata bahwa kami datang karena kami percaya bahwa Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kami. Dan kami adalah orang-orang yang membuka hati kami, mempersilahkan Kristus masuk berkuasa, memerintah di atas tahta hati kami. Mungkin penyambutan kami tidak seperti orang-orang Majus yang membawa emas, kemur, dan kemenyan.
Tetapi malam hari ini kami membawa hati kami membawa batin, roh dan jiwa kami untuk kami persembahkan kepada Raja kami, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya penebus kami, Tuhan Yesus Kristus namanya. Mari Tuhan, masuklah dalam hati kami. Mari Tuhan, memerintahlah dalam hati kami. Jadilah raja dan penguasa, pemilik hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Datanglah ya Raja kami, lahirlah dalam setiap hati kami. Jadilah Raja yang memerintah hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kelahiran-Mu ke dunia. Dan pada malam hari ini kami ingin memberikan persembahan kami, sembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita karena Engkau terlebih dahulu baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan, dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan, yang dia hai siarkan, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kamu gembala menjaga rumahnya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga ketika mendengar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Hai
pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Dari utara sampai ke selatan, dalam nama Tuhan dimuliakan. Dalam semua yang bernafas, memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk bercinta besar mulia Dia Yesusku, menebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesusku, menebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesusku, menebus pembebas, menebus pembebas, menebus pembebas, menebus pembebas kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita bersyukur dan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Yes, luar biasa. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya rindu ketika kita pulang dari tempat ini, semangat kita on fire. Semakin sukacita, semakin semangat mengiring Tuhan. Amin. Tahun baru kita lewati, semangat baru dan cinta kepada Tuhan makin lagi. Sehingga hidup kita bukan menuntut berkat Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tengadakan tanganmu dan kita mau berdoa bersama-sama supaya pulang kita menerima berkat dan kemurahan Tuhan bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur, setiap mulut berkata terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Baik bukan karena Kau memberkati kami dengan segala kecukupan hidup, tetapi Engkau baik karena Kau menyediakan keselamatan kekal bagi setiap kami, yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibayar dengan harga apapun kecuali Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sembah dan puji
Saya rindu dengan segenap hatimu. Sembah Tuhan, puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Tuhan. Terima kasih, kami puji Engkau. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah Natal yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang menjamati kami, yang mengubahkan pemikiran dan hati kami, sehingga kami tahu jalan keselamatan yang harus kami pilih dan harus kami pertahankan sampai akhir hidup kami. Tuhan, kami tidak selesai dalam ibadah kami, tapi kami tidak ingin selesai dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa mulai hari ini Tuhan, berperkaralah atas setiap pribadi, dari depan sampai belakang sampai atas. Biarlah setiap pribadi merasakan Tuhan, mengecap perbuatan Tuhan yang dahsyat, merasakan kebaikan Tuhan yang hebat dalam setiap hidup mereka setelah pulang dari tempat ini. Setiap kami yang mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, berserah penuh, ini kami, pakailah kami menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa, bagi keluarga kami, bagi teman-teman dan sahabat kami. Bukan tentang agama yang kami sebarkan, tetapi keselamatan dan kepastian di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah. Jadilah berkat dan diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Amin. Pulang bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, anugerah kasih keselamatan dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu. Amin. Memberkati studimu, pekerjaan apapun yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan dan dibuat menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya, beriman bersama berkata amin. Lambaikan tanganmu, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam dengan yang lainnya. Salam
Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun We wish you a Merry Christmas. wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy Sekali lagi, New Year. we wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And Happy New Year. Selamat hari Natal. Untuk setiap pelayan Tuhan boleh berkumpul di panggung depan. Ayo para pelayan Tuhan boleh berkumpul di panggung depan. Kita berdoa terlebih dahulu mengakhiri pelayanan kita pada malam hari ini.